Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiwi Kurniati, dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran untuk mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini dan sekolah dasar. Mata kuliah ini ada di semester 3 dan berbobot 2 SKS. Di simulasi kali ini saya menggunakan metode diskusi dan problem based learning. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah BK anak usia dini dan sekolah dasar pada pertemuan ketiga ini, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik anak usia dini dan sekolah dasar. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan aspek perkembangan anak usia dini dan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengupayakan optimalisasi aspek perkembangan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua, sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita berdoa sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini ada kemanfaatan bagi kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, teman-teman, tak terasa kita sudah masuk pada pertemuan ketiga. Sebelum masuk pada pertemuan ketiga, Bu Asti ingin mereview sebentar pertemuan yang kemarin. Pertemuan kedua, kemarin kita membahas tentang pengertian bimbingan konseling untuk anak usia dini, untuk anak SD, kemudian manfaat, prinsip, dan tujuannya. Coba Bu Asti minta Mbak Nina, ya, apa Mbak Nina pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini? Pengertian dari bimbingan dan konseling anak usia dini yaitu proses pemberian bantuan kepada anak usia dini, di mana anak usia dini itu belum mengetahui apa yang mereka lakukan itu salah. Dalam pemberian proses bantuan itu juga diperlukan adanya pendampingan dari orang tua. Oke, terima kasih luar biasa. Kalau sudah tahu pengertiannya, coba Bu Asti ingin mereview dulu. Apa sih tujuan dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini? Coba Mbak Alfiah. Tujuan dari bimbingan konseling untuk anak usia dini yang pertama adalah mereka lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, dan kebiasaannya. Oke, ada yang mau menambahi dari jawaban Mbak Alfiah? Coba Mas Niko. Menurut saya tujuannya itu agar dari anak itu sendiri dapat mengetahui pembentukan karakter dari karakter dirinya itu seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Alfiah dan Mas Niko telah mereview ya dari pertanyaan Bu Asti terkait tujuan dari pelaksanaan atau penyelenggaraan bimbingan konseling untuk anak usia dini maupun anak SD. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang karakteristik dan aspek perkembangan anak usia dini, anak sekolah dasar, kemudian bagaimana kalau kita sudah tahu karakteristiknya seperti apa, aspek perkembangannya seperti apa, kemudian bagaimana kita mengupayakan mengoptimalisasi dari aspek perkembangannya. Kita pelan-pelan masuk pada karakteristik anak usia dini dulu ya. Apa sih karakteristik anak usia dini itu apa? Coba dibaca Mas siapa ya? Mas Rahman ya? Ya. Karakteristik anak usia dini. Yang pertama aktif, yang kedua unik, yang ketiga rasa ingin tahu tinggi, yang keempat daya imajinasi tinggi. Stop. 4 dulu ya. Dari Mas Rahman tadi menjawab ada aktif, ada unik, ada rasa ingin tahu tinggi, kemudian daya imajinasi tinggi. Bisa diterangkan aktif itu seperti apa? Ya, siapa yang tadi bilang bisa? Oke, Mas Yuda. Untuk aktif diri di karakteristik
anak usia dini itu masih cenderung untuk rasa ingin tahunya dini. Mereka memiliki stimulus untuk bergerak. Apakah yang ingin dia tanyakan dan apakah yang ingin dia ketahui di kemudian hari. Jadi dia melakukan hal-hal yang mungkin bisa menambah pengetahuannya sebagai pemberian jati diri. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa mendefinisikan lebih singkat dari jawaban Mas Yuda? Coba tunjuk jari siapa? Masa Bu Asti yang menunjuk terus? Coba Mbak Iil, coba nih Mbak Iil, ayo. Ibu, menurut saya, aku sendiri itu anak kecil itu rasa ingin tahu atau pengetahuan yang baru itu kayaknya itu hidup. Jadi apa-apa ditanyakan, apa ditanyakan seperti itu. Oke. Aktif di sini kita sering kali ya melihat keponakan kita atau misalnya tetangga di depan rumah kita memiliki anak kecil. Itu biasanya kan anak kecil itu bebas dari rasa sedih ya kan, kemudian dia selalu gembira, kemudian selalu menampakkan dari diri dia itu rasa senang. Dia bisa aktif kemana, lari ke sana, lari ke sini, berteman, bermain dengan beberapa teman yang ada di sekitarnya. Nah, pada karakteristik anak usia dini yang aktif ini kan nanti kita kalau akan menyusun program BK juga harus mendasarkan pada karakteristik dari anak usia dini ini. Itu yang dimaksud dengan aktif seperti itu. Kalau rasa ingin tahu tinggi itu apa? Tadi yang sudah disinggung oleh Mbak Iil ya. Mereka senang mengeksplor barang-barang baru. Mereka sering suka sekali ingin hal-hal yang baru, kepingin sekali dia mengetahuinya, sehingga kita sering menemukan anak-anak atau anak-anak usia dini atau anak SD itu nek tanya sama orang tuanya, iki apa bun, ini apa bun, terus, nah seperti itu ya. Rasa ingin tahu itu tinggi dalam diri anak usia dini. Kita lanjutkan ya, tadi sudah kita bahas tentang karakteristik, kita masuk pada aspek perkembangan. Di sini dibagi dua karena kita belajarnya anak usia dini dan SD, kita mulai dari aspek perkembangan anak usia dini. Oke, coba Mbak Putri dibaca. Untuk aspek perkembangan dari anak usia dini itu ada berbagai contohnya yang pertama adalah kognitif, seperti konsep bentuk, membedakan huruf dengan gambar, konsep kanan kiri. Untuk yang selanjutnya fisik motorik, contohnya berlari, bergelantungan, melipat. Dan yang selanjutnya sosial, contohnya sebagai membangun relasi sederhana. Untuk yang selanjutnya yaitu emosi, bangga dengan hasil karya sendiri, mentaati peraturan. Ya, bagus sekali Mbak Putri membacakannya ya, jelas semuanya. Sekarang kita satu persatu masuk, apa sih yang dimaksud dengan konsep bentuk, apa yang dimaksud dengan mencocokkan huruf dengan gambar, sampai tadi di emosi ya Mbak Putri membacanya, yaitu bangga dengan hasil karya sendiri, mentaati peraturan. Coba Mbak Ayu, apa sih konsep bentuk itu Mbak Ayu? Oke, biasanya kalau di taman kanak-kanak atau di pendidikan anak usia dini kan ada nama, misalnya ketika anak-anak berangkat mengambil namanya Mbak Ayu, misalnya Ayu itu dalam kotaan atau bentuk segitiga. Kemudian ada Mas Bagas, namanya kertasnya dalam bentuk lingkaran. Itu sebenarnya penuh makna, yaitu salah satunya adalah konsep bentuk. Konsep bentuk di pendidikan anak usia dini itu ada bulat, ada segitiga, ada persegi panjang, seperti itu. Kemudian konsep kanan kiri itu harus dipahami juga pada pendidikan anak usia dini. Sehingga ketika Bu Guru menyampaikan kalau makan pakai tangan apa, kanan juga, Bu Gurunya juga harus ini loh tangan kanan. Karena berpikirnya masih konkret kan, kalau anak usia dini kanan, konsep kanan dan konsep kiri. Itu harus ditegaskan pada pengembangan aspek kognitif anak usia dini.
Kita sebagai guru BK yang nantinya bekerja, misalnya diberi amanah bekerja di sekolah dasar, kita harus bisa mengembangkan aspek perkembangan ini. Nah, ini ada apa ya istilahnya, kalau di SD itu ada kelas rendah, yang nanti di kelas rendah itu adalah siswa kelas 1, 2, 3, kemudian ada kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, kita bahas dulu aspek perkembangannya. Yang pertama, aspek kognitif. Apa ya kira-kira aspek kognitif itu? Kok di sana ada operasional konkret, sudah mulai penggunaan logika, itu maksudnya apa? Coba Mas Bagas. Logika itu biasanya anak SD itu sudah mulai menggunakan logika berpikirnya ketika dia menghadapi sesuatu. Kayak contoh itu di TK itu kan kayak diarahin seperti tadi yang dijelaskan gambar dan kayak angka dan lain-lain itu. Nah itu sedangkan di SD itu si anak SD itu sudah menggunakan logikanya itu, cara berpikir logikanya itu lebih maju. Oke, kalau anak SD itu memang sudah mulai menggunakan logika walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Makanya kalau di SD itu khususnya kelas 4, 5, 6 mereka disebut atau bisa dikatakan mereka siap secara akademik. Nah, di SD itu operasional konkret itu apa ya Mas Bagas, tadi kok belum disinggung? Operasional konkret itu apa? Operasional konkret itu Siapa yang bisa bantu Mas Bagas? Operasional konkret apa? Bagus, Mas Izudin. Untuk berpikir secara rasional, secara konkret, artinya anak sudah pada masa nalar. Oke, operasional konkret itu memang anak-anak usia sekolah dasar itu sudah bisa berpikir logika tadi ya, walaupun dalam bentuk sederhana. Tetapi ingat, kalau anak-anak SD yang khususnya kelas 1, 2, 3 atau kelas rendah itu memang harus apa ya, medianya atau alat peraganya juga harus yang konkret. Seperti karena di usia-usia SD kelas 1, 2, 3 khususnya kelas 1 itu kan hampir sama dengan mereka-mereka yang masih duduk di taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini. Tapi ketika sudah masuk di kelas 4, 5, 6 mereka secara logika sudah bisa berpikir walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Karena kita sudah membahas ya dari karakteristik dan aspek, untuk mengembangkan aspek kita diskusi saja. Kelas ini dibagi menjadi kayaknya 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 dan atau 5 mahasiswa. Nah, dalam diskusi ini nanti setiap kelompok nanti Bu Asti kasih tugas. Misalkan kelompoknya Mas Bagas membahas optimalisasi aspek moral. Kelompoknya Mas Tria membahas optimalisasi aspek kognitif. Kemudian kelompoknya Mbak Nina membahas tentang optimalisasi aspek bahasa. Dan yang terakhir kelompoknya Mas Niko akan mendiskusikan tentang caranya bagaimana toh mengoptimalisasikan aspek seni. Teman-teman sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah? 2? Sudah. 3? Sudah. Oke. Untuk kita mengetahui tiap kelompok itu hasilnya seperti apa, Bu Asti minta setiap kelompok mewakilkan satu mahasiswa untuk duduk di depan. Kelompok 1 mana? Yuk, siapa yang maju? Ya, silakan.
Oke, kelompok 1, kelompok 2 siapa? Mbak Alfia. Oke. Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, Mbak Nefri ya ini ya. Teman-teman semua, ini sudah ada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 akan membahas atau menyampaikan hasil diskusinya terkait optimalisasi aspek perkembangan kognitif, kemudian di sini moral, kemudian bahasa, kemudian seni. Oke. Nanti peraturan di kegiatan ini yang akan memberikan masukan bukan kelompok dari kelompok 1 ngasih masukan, kelompok 1 jangan. Kelompok 1 presentasi, perwakilannya nanti akan mendapatkan masukan dari kelompok yang lainnya. Gitu ya? Paham ya jalannya diskusi ini? Paham? Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini di depan kelas ini sudah ada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang masing-masing kelompok sudah mendiskusikan di kelompok masing-masing. Nah, ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Siap ini perwakilan kelompok-kelompok? Siap. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Putra. Saya di sini mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Aspek perkembangan anak SD, pertama kognitif, operasional, konkret. Pada tahap ini anak sudah memahami konsep, sebab akibat, dan secara rasional serta sistematis. Kedua, penggunaan logika, dan contohnya anak sudah bisa berpikir logis ketika memecahkan masalah matematika melalui 4 tahap, yaitu kemampuan melakukan identitas, reversibility, dan decenter. Contohnya saat guru menjelaskan materi, anak sudah dapat memperhatikan, mendengarkan, dan juga merespon ketika guru bertanya. Dari kelompok 1 sudah disampaikan ya hasil diskusinya. Ini modelnya, nanti semua perwakilan kelompok ini menyampaikan dulu. Setelah semua menyampaikan baru kita diskusi ya, biar hemat waktu. Oke, lanjut pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Widianti, perwakilan dari kelompok 2. Mengoptimalkan aspek moral. Nah, di SD yang pertama ada menjalankan ibadah seperti penerapan wudhu, sholat, dan puasa. Yang kedua ada doa sehari-hari. Di SD ini ada penerapan hafalan surat-surat pendek. Yang ketiga ada baca tulis Al-Quran. Yang terakhir ada memahami ciptaan Tuhan, seperti di SD itu diadakan kemah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Nur Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa. Yang pertama, optimalisasi bahasa dengan bermain peran. Misalnya, melibatkan 2 anak atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Yang kedua, optimalisasi bahasa dengan sering berbicara sesama teman sebaya. Yang ketiga, optimalisasi bahasa dengan AP atau alat peraga edukatif untuk mengoptimalkan perkembangan anak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Contohnya alat peraga edukatif untuk bahasa bisa menggunakan media wayang di mana mampu meningkatkan kemampuan bercerita anak. Yang kedua, menggunakan media picture and picture. Media kartu gambar dapat meningkatkan bahasa anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara mengoptimalkan aspek perkembangan seni, di mana seni yaitu keahlian membuat karya yang bermutu seperti seni tari, lukis, kemudian ukir. Nah, dari setiap sekolah itu pasti memiliki ekstrakurikuler ya. Nah, biasanya itu terdiri dari menari, ekstra nari, kemudian nyanyi,
karate, karawitan, kemudian melukis. Nah, cara mengoptimalkan aspek perkembangan seni untuk anak SD itu salah satunya dari selain ekstrakurikuler, bisa dengan kegiatan seni atau lomba yang diselenggarakan di TK atau SD. Dan begitu perkembangan seni untuk anak SD ataupun anak usia dini itu akan berkembang. Terima kasih. Oke, kita tadi bersama-sama sudah mendengar penjelasan masing-masing kelompok dari hasil diskusinya. Kita lanjutkan langsung ke pertanyaan ya. Ini kelompok-kelompok sudah siap menjawab ya. Silakan siapa yang mau memberikan pertanyaan, menyanggah atau menambah? Siapa? Oh, ini ada dua, Mas Bagas atau Mas Dewi dulu? Mas Bagas dulu? Saya mau bertanya kepada kelompok 4. Itu cara mengetahui dan cara mengenalkan bakat atau bakat dan ekstrakurikuler ke anak SD itu bagaimana caranya? Baik, terima kasih. Saya jawab dalam perkenalkan ekstra atau seni untuk anak SD, yaitu dengan cara guru atau wali kelasnya itu mempromosikan apa saja ekstrakurikuler yang ada di SD itu. Kemudian dengan begitu langsung menanyakan, yang kedua menanyakan hobi kepada murid-muridnya. Misal Mas Bagas mempunyai hobi apa nih? Nah, di sini di SD ini ada ekstrakurikuler ini gitu. Jadi wali kelasnya itu memiliki list-listan nama-nama siswa dan beserta hobinya. Kemudian itu juga didukung dengan peran dari orang tua yang juga sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan seni anaknya atau bakat dari anaknya tersebut. Mas Bagas, sudah jelas yang disampaikan Mbak Nefri, bagaimana sih pengembangan aspek seni ya ketika anak-anak duduk di sekolah dasar. Kita lanjutkan tadi yang mau bertanya, Mas Denny, silakan. Nama saya Dani Brodermoko, mau bertanya tentang pengoptimalisasi bahasa anak melalui bermain peran. Nah, itu contoh dalam realnya dalam sekolah itu seperti apa bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Denny. Contohnya yaitu wali kelas atau guru mapel memberikan tugas tentang storytelling, menceritakan pengalaman pada saat liburan. Itu Mas. Oke, ini jawaban dari Mas Rahman ya untuk pertanyaan dari Mas Denny. Mungkin ada di antara ini teman-teman yang di depan yang akan menambah, Mas Yuda, Mbak Alvia, atau Mbak Nefri yang akan menambah. Bagus Mbak Nefri. Ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai yang sudah jawab Mas Rahman, yaitu mungkin bisa dengan anak-anak diberi tugas untuk menceritakan pengalaman liburannya. Nah, itu kan anak-anak akan terlatih untuk bercerita atau berbahasa dengan baik dan benar. Nah, di situ juga dengan anak-anak itu dapat mengembangkan karya berbahasa dengan benar, kemudian menulis cerita yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, tentunya nanti kan ada koreksi atau evaluasi dari guru mapelnya. Terima kasih Mbak Nefri, bagus sekali ya yang ditambahkan oleh Mbak Nefrisa. Bisa juga tadi ya yang disampaikan Mas Rahman itu, misalnya ketika liburan, setelah pulang liburan ya Mas Rahman ya, anak-anak disuruh menceritakan pengalamannya di rumah nenek atau pengalamannya di rumah saudaranya. Kemudian ditambah Mbak Nefrisa. Nah, ada tambahan juga untuk pengembangan aspek bahasa, biasanya ada lomba baca tulis puisi. Nah, membuat puisi, kemudian membacakan puisinya, kemudian ada lomba mengarang ya. Kalau anak-anak SD itu aspek bahasa dengan cara-cara yang disampaikan Mas Rahman dan ditambah tadi dari Mbak Nefrisa, nanti aspek bahasa akan bisa berkembang secara optimal. Oke, terima kasih berempat, tepuk tangan untuk berempat. Oke, teman-teman semua, Bu Asti bisa meresum hasil dari diskusi tiap kelompok. Tadi sudah dibagi per kelompok, kemudian di kelompok juga sudah berdiskusi ya. Ini ada beberapa resum sebagai pengakhiran pertemuan kali ini.
Dari aspek kognitif pengembangan optimalisasinya tadi dari hasil beberapa kelompok versi resum ada kegiatan-kegiatan atau lomba kompetisi sains. Kemudian ada istilah lomba olimpiade, ada olimpiade matematika, ada olimpiade bahasa Inggris seperti itu. Kemudian di kelompok sosial tadi juga sudah diskusi, kemudian ada tambahan dari rekan-rekannya, teman-temannya, pengembangannya bisa lewat bakti sosial. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kelas meeting. Kelas meeting itu kan lomba antar kelas. Di sana setiap siswa dituntut untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman di luar kelasnya. Kemudian aspek emosi tadi kayaknya ini dari kelompoknya Mas Yuda ya, ada kelonggaran untuk memilih ekstrakurikuler. Tetapi setelah ada kelonggaran dan memilih ekstrakurikuler A atau B, anak dituntut untuk bisa bertanggung jawab. Kemudian aspek fisik tadi disampaikan juga ada olahraga, kegiatan-kegiatan olahraga, kemudian ada popda, kemudian ada baris berbaris seperti itu, bisa untuk mengembangkan aspek fisik. Kemudian nih aspek moral ini bagus sekali tadi dari Mbak Nefrisa ya, menyampaikan ada pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum dimulainya pembelajaran. Pengembangan aspek moral di pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar salah satunya bisa juga dilakukan melalui pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter itu mengedepankan disiplin, tanggung jawab, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini dari kelompoknya Mas Niko tadi disampaikan pengembangan aspek seni bisa melalui berbagai ekstrakurikuler. Ada melukis, ada drum band, kemudian murotal, kemudian ada menari, itu adalah pengembangan aspek seni. Oke, inilah kegiatan-kegiatan untuk bisa mengoptimalisasi aspek perkembangan anak. Nah, para mahasiswa semua, teman-teman VASI di sini, kalau kita sudah tahu karakteristik, sudah tahu aspek perkembangannya, itu sebagai dasar nanti di akhir perkuliahan ini, mahasiswa dituntut untuk bisa menyusun program BK anak usia dini dan sekolah dasar. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Jelas ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang jelas atau mungkin ada yang mengganjal, boleh menghubungi Ibu. Oke, kita akhiri pertemuan ini, cukup ya? Oke, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama untuk perkuliahan pada siang hari ini. Oke, pertemuan perkuliahan pada siang hari ini berarti rasa cukup. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu di pertemuan keempat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.